Silsilah Mama Gentur Cianjur. Syekh Ahmad Syatibi. Nama asli, Ahmad Syatibi. Lahir, Gentur, Warung Kondang Cianjur, Jawa Barat, Hindia Belanda. Meninggal, Gentur, Warung Kondang Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Nama lain, Adun, Dagustani, Ahmad Syatibi, Syekh Ahmad Syatibi Al-Konturi, Al-Alim, Al-Alama Al-Kamil Al-Waro Syekh Ahmad Syatibi Al-Konturi, Al-Alim Al-Alama Al-Kamil Al-Waro Asi Syekh Ahmad Syatibi bin Muhammad Said Al-Konturi Asi Syanjuri Al-Jawi Asi Syafi'i. Suku, Sunda. Pekerjaan, pengajar di Pesantren Gentur dan Masjid Agung Cianjur. Zaman, Hindia Belanda. Gelar, Al-Alim, Al-Alama Al-Kamil Al-Wara. Denominasi, Sunni. Pasangan, Hajah Siti Nafiah, Hajah Siti Solihah. Anak, Mama Haji Hidayatullah Aang Badan Pengajar Pondok Pesantren Picung, Warung Kondang, Cianjur. Mama Haji Rohmatullah Aang Eyeh, Pengajar Pondok Pesantren Gentur, Warung Kondang, Cianjur. Mama Haji Hasbullah Aang Abun, Pengajar Pondok Pesantren Gentur, Warung Kondang, Cianjur. Mama Haji Abdul Haq Nuh Aang Nuh, Pengajar Pondok Pesantren Gentur, Warung Kondang, Cianjur. Hajah Siti Aminah Ibu Hajah Mas Noneh, Pengajar Pondok Pesantren Gentur, Warung Kondang, Cianjur. Hajah Mas Ucu Koniyah, Pengajar Pondok Pesantren Gentur, Warung Kondang, Cianjur. Orang tua, ayah, Mama Haji Muhammad Said Gentur, Warung Kondang, Cianjur bin Mama Haji Abdul Qadir Ciawi, Tasikmalaya bin Syekh Nur Hajid Pamijahan, Bantar Kalong, Tasikmalaya bin Syekh Nur Katim Selakopi, Cianjur bin Syekh Dalem Bojong Pamijahan, Bantar Kalong, Tasikmalaya bin Syekh Abdul Muhi Pamijahan, Bantar Kalong, Tasikmalaya. Ibu, Hajah Siti Khadijah. Kerabat, Hajah Rukiyah, Pengajar Pondok Pesantren Cipadang, Cianjur. Kakak, Mama Haji Ilyas Mama Haji Yahya, Pengajar Pondok Pesantren Babakan Bandung, Sukaraja, Sukabumi. Kakak, Mama Haji Muhammad Kurtubi, Mama Gentur Kidul, Pengajar Pondok Pesantren Gentur, Warung Kondang, Cianjur. Adik. Biografi Mama Gentur. Al-Alim Al-Alama Al-Kamil Al-Waro Asi Syekh Ahmad Syatibi bin Muhammad Said Al-Konturi Asi Syanjuri Al-Jawi Asi Syafi'i, lahir di Cianjur, sekitar tanggal 12-18 tanpa diketahui secara pasti bulan dan tahun kelahirannya, meninggal di Cianjur, Indonesia pada Rabu 14 Jumadil Akhir 1365 Hijriah, tanggal 15 Mei tahun 1946 atau lebih dikenal dengan Mama Gentur adalah salah satu sosok ulama Tatar Pasundan yang bergelar Al-Alim Al-Alama Al-Kamil Al-Wara. Sejarah. Ahmad Syatibi diperkirakan lahir sekitar tanggal 12-18 tanpa diketahui secara pasti bulan dan tahun kelahirannya di Kampung Gentur, Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat, Hindia Belanda. Tetapi, yang jelas ia keturunan Syekh Abdul Muhi, Pamijahan, Tasikmalaya, Tatar Pasundan. Nama sewaktu kecilnya adalah Adun, setelah pulang dari Mekah namanya diganti menjadi Dagustani. Namun, nama masyhurnya sekarang yaitu Al-Alim Al-Alamah Syekh Ahmad Syatibi atau biasa disebut sebagai Mama Gentur kata orang Sunda yang jadi anak muridnya. Ahmad Syatibi adalah anak ketiga dari 4 bersaudara buah hati pasangan Mama Haji Muhammad Said dan Ibu Hajah Siti Khadijah. Kakak kandungnya antara lain Hajah Rukiyah, Pengajar Pondok Pesantren Cipadang, Cianjur, Mama Haji Ilyas alias Mama Haji Yahya, Pengajar Pondok Pesantren Babakan Bandung, Sukaraja, Sukabumi, dan adik kandung yakni Mama Haji Muhammad Kurtubi alias Mama Gentur Kidul, Pengajar Pondok Pesantren Gentur, Warung Kondang, Cianjur. Perjalanan. Kabar dari Syekh Ahmad Emet alias Mama Cimasuk, Garut bin Syekh Muhammad Rusdi alias Mama Haur Koneng, Garut. Waktu saya mengunjungi Mama Gentur, beliau mengisahkan, bahwa dulu Mama ketika sangat menginginkan punya ilmu yang besar tapi Mama merasa bingung memilih guru untuk ngaji kemana. Akhirnya Mama berangkat ziarah kubur ke Habib Husain bin Abu Bakar Alaidrus alias Wali Luar Batang, Jakarta. Di situ Mama membaca sholawat nariyah sebanyak 4.444 kali dan tamat sebanyak 44 kali dalam waktu 8 bulan. Kemudian, setelah itu Mama bermimpi bertemu dengan wali luar Batang. Wali tersebut berkata, kalau kamu benar-benar mau punya ilmu yang besar, segeralah pergi ke daerah Garut. Menempuh pendidikan. 1. Pesantren Kresek. Maka kemudian Mama mulai berangkat ke pesantren Kresek. Kata Mama Kresek, kalau Ananda mau punya ilmu yang besar, besok Mama antar ke paman Mama yaitu Pangersa Mama Ajengan Muhammad Atsroi di Bojong, sebab dalam waktu sekarang ini para sepuh yang punya ilmu yang besar di tiap kabupaten juga kebanyakan adalah yang nyantri ke paman Mama tersebut, yaitu Syekh Muhammad Atsroi, Bojong, Garut. Mama Gentur menginap semalam di Kresek, besoknya kemudian diantarkan ke pesantren Bojong. 2. Pesantren Bojong. Diceritakan waktu pertama masuk ke pesantren, oleh guru di pesantren disumpah jikalau tidak mempunyai ilmu sihir. Kemudian beliau melaksanakan sumpahnya tanda tidak memiliki ilmu sihir. Kemudian barulah beliau diterima sebagai murid di pesantren. Makanan yang biasa beliau makan selama di pesantren cukup dengan talas yang dicuilkan ke dalam sambal roai, tidak pernah makan yang enak dengan rupa-rupa makanan. Ketika mendapati masalah kitab yang susah difaham, beliau langsung menghadiahi mualifnya dengan makanan dan aurat solawat. Hanya dalam waktu 40 hari mondok di Bojong beliau sudah hafal kitab Yakulu, Nazom Maksud, dalam ilmu sorof Kailani, ilmu sorof Amriti, ilmu Nahu Alfiyah, ilmu Nahu dan sorof Samarkondi, ilmu Bayan, dan Jauhar Maknun, ilmu Ma'ani, Bayan dan Badi.
Keunggulan pesantren Bojong, Garut adalah para santri yang belajar di pesantren tersebut jika sudah belajar selama 2 tahun biasanya akan jadi al-alim al-alamah. Mama Gentur menetap di pesantren Bojong hanya selama 1 tahun hingga akhir bulan Sya'ban, karena disuruh gurunya, yaitu Syekh Muhammad Atsroi untuk menemani Kiai Muhammad Rusdi atau Kiai Rusdi berguru ngaji di pesantren Gudang, Tasikmalaya sekarang, yang sudah menetap selama 4 tahun. Kiai Rusdi merupakan salah satu santri Bojong. Di saat Mama Gentur mulai mondok di pesantren Bojong tersebut, Kiai Rusdi sudah genap 3 tahun. Ketika ajengan Muhammad Rusdi sudah genap 2 tahun di Bojong juga oleh gurunya yaitu Syekh Muhammad Atsroi sudah disuruh mukim sebab sudah alamah, hanya saja ayahnya dan kakeknya belum mengizinkan. Sebab menurut pendapat kakeknya yaitu Syekh Usman berkata kepada Syekh Muhammad Atsroi, "Bojong, ajengan khawatir masih remaja, baru usia 17 tahun entar jadi kiai nunggul dan takut kasar bahasanya." Kemudian dijawab oleh Mama Bojong, "Tidak akan jadi kiai nunggul Mang Haji, saya yang bertanggung jawab, bahkan santrinya juga putra-putra saya dan santri-santri saya." Kemudian dijawab lagi oleh kakeknya, "Ajengan semoga berkenan untuk menambah lagi ilmunya kepada cucuku itu, agar cucuku itu ilmunya semakin bertambah matang, fahamnya semakin bertambah jenius." Maka kemudian Mama Bojong bersedia untuk mengajar Kiai Muhammad Rusdi lagi. Ketika ajengan Muhammad Rusdi sudah genap 4 tahun di Bojong sedangkan Mama Gentur sudah genap 1 tahun. Dari situ Kiai Rusdi disuruh ngaji ke Mama Syujai, Gudang, Tasikmalaya, ditemani oleh Mama Gentur. 3. Pesantren Gudang. Menurut penuturan Mama Gentur, Mama Gudang jika sedang mengajar di hadapan Kiai Rusdi dagu dan badan beliau bergetar dikarenakan sungkan akan ilmunya Kiai Rusdi. Bahkan, Mama Gudang berkata kepada Mama Gentur, "Katakan kepada Ki Rusdi segeralah bermukim. Bukankah Kang Atsroi pun sudah menyuruhnya dan sudah ada dalam ridho guru?" Kemudian Mama Gentur menyampaikan amanat dari gurunya itu dengan sebisa-bisa bicara kepada ajengan Muhammad Rusdi. Namun, tetap saja ayah dan kakeknya belum juga menyetujuinya. Kemudian Kiai Rusdi setelah mondok di Gudang selanjutnya pindah lagi ke Syekh Muhammad Soheh, Buni Kasih, Cianjur yang disebut Badul Ikhwan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Tijan. Syekh Muhammad Soheh, Buni Kasih, Cianjur dan Syekh Muhammad Atsroi, Bojong, Garut adalah teman sepondok sewaktu ngaji di Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Mama Gentur terus menetap di Gudang hingga 9 tahun lamanya. Waktu mondok pesantren di Gudang, beliau pernah ziarah ke makam kubur di Geger Manah. Sebelumnya beliau puasa dulu selama 40 hari baru berangkatlah ke Geger Manah dan langsung mendatangi juru kunci makam. Beliau disambut di rumah kuncen sembari ditanya perihal maksud dan tujuannya, yaitu hendak ziarah tabaruk di makam keramat. Kemudian diantarlah beliau menuju makam keramat tersebut. Kira-kira jam 4 subuh beliau pulang dari makam dan balik lagi ke tempat kuncen, kemudian kuncen menjamunya dengan rupa-rupa makanan. Selesai makan, beliau bertanya kepada kuncen, "Mang, malam tadi ada hujan kesini gak?" Jawab kuncen, "Ah, gak ada. Memangnya ada apa ajengan?" Kuncen agak heran. "Waktu saya di makam sedang ziarah tiba-tiba ada hujan yang besar sekali, petir menyambar-nyambar disertai angin yang sangat kencang. Saya melihat pohon kayu yang amat besar merunduk-runduk ke tanah seperti mau runtuh, tumbang." Kuncen bertanya, "Terus ada apa lagi?" Jawab Mama Gentur, "Ah rahasia, saya gak sanggup menceritakannya. Di malam itu kata penduduk kampung ada suara ayam berkokok yang terdengar jelas oleh semuanya, sedangkan di kampung tersebut tidak ada yang punya ayam yang suaranya seperti itu. Semuanya kaget akan suara ayam tersebut, kemudian diselidiki dari mana sumbernya suara. Ternyata yakin bahwa suara ayam tersebut berasal dari atas pasir, Sunda, bukit atau gunung kecil tempat makam yang diziarahi oleh pangersa Mama Gentur. Kata Mama Gentur, setelah 9 tahun di Gudang kemudian Mama berangkat ke Mekah ngaji ke Syekh Hasbullah. 4. Pesantren di Mekah. Pertama ngaji di Syekh Hasbullah banyak yang menyepelekannya. Suatu hari, Syekh Hasbullah berkata kepada murid-muridnya, "Kira-kira begini artinya, besok hari Rabu kita akan mulai ngaji kitab Tufatul Muhtaj, tapi sebelumnya kalian mutalaah dulu kitabnya. Hasil mutalaah tuliskan dalam buku masing-masing. Besok semua harus hadir dan bawalah hasil tulisan tersebut." Besoknya Syekh Hasbullah memeriksa buku murid-muridnya. Ketika melihat buku tulisan Mama, Syekh Hasbullah tertegun, kemudian buku Mama Gentur dipisahkan dan melanjutkan pemeriksaannya. Setelah selesai, Syekh Hasbullah berkata, "Ngaji Tufah batal sebab gak pantas Syatibi ngaji kepada saya, bahkan seharusnya saya yang ngaji ke Syatibi. Masalah yang belum sampai saya mutalaah, dalam buku Syatibi sudah ada. Saya gak sanggup mentaswirkan kitab di hadapan Syatibi. Tetapi, oleh sebab semuanya meminta untuk diteruskan, dan juga Mama memohon supaya diteruskan biarpun dibaca hanya lafadznya, maka barulah Syekh Hasbullah bersedia walaupun cuma lafadznya hingga tamat." Kata Mama Gentur, ilmu yang dipakai mutalaah kitab Tufah tersebut adalah sebagian ilmu yang diterima dari Syekhuna Bojong. Inilah ciri alamahnya Syekhuna Bojong, Garut. Sewaktu di Mekah, Mama Gentur suka salat di depan Baitullah, para askar sudah pada tahu dan memberi isyarat kepada jamaah yang lain supaya ada tata hormat kepada beliau sembari berkata, "Haza, ulamaul Jawa." 5. Pesantren di Mesir. Setelah sekian lama di Mekah, kemudian beliau berangkat ke Mesir dengan maksud mau melanjutkan talab ilmunya. Namun, ulama Mesir sama berkata, sudah tidak ada guru buat Ahmad Syatibi. Hanya ada satu ulama ahli qiraat Quran yang berasal dari Indonesia juga yang bermukim di Mekah, yaitu dari Pulau Bawean.
Selanjutnya mereka saling menggurui. Mama Gentur mengajar ilmu mantik, ulama Bawean mengajar ilmu kiroat. Sesudah Mama Gentur mukim di Mekah selama 3 tahun, kata satu riwayat kemudian ada utusan dari Syekh Muhammad Soheh, Buni Kasih, Cianjur. Amanatnya, katakan kepada Syatibi segeralah pulang kemudian mukim di Cianjur, sebab di daerah Tatar Pasundan sudah tidak ada lagi yang kuat untuk jadi pemimpin dan tauladan dari pengamalan ilmu yang sebenarnya. 6. Pesantren Buni Kasih. Kemudian Mama Gentur pulang ke Cianjur melanjutkan mengaji ke Syekh Soheh Buni Kasih, kemudian mukim di Gentur. Sebelum mukim, beliau membaca sholawat nariyah terlebih dahulu sebanyak 4.444 kali dengan maksud supaya mukimnya ditambah-tambah ilmu dan tambah-tambah manfaatnya. Cara Mama Gentur dalam menyebarkan ilmunya yaitu beliau tidak pernah mengajarkan suatu ilmu kepada murid-muridnya kecuali telah ia amalkan terlebih dahulu. Seperti beliau mengijazahkan sholawat untuk umum sesudah diamalkan terlebih dahulu selama 40 tahun. Beliau pernah diminta mengaji kitab Tuhfah Muhtaj, sebelum belajar mengaji beliau puasa dulu selama 40 hari. Jika makan, beliau cukup di mangkok dengan garam. Beliau tidak pernah makan enak sebagaimana keadaan beliau pada waktu nyantri di pesantren. Suatu ketika, beliau khusus diundang makan-makan oleh Om Muharam. Ia adalah seorang saudagar kaya raya di Cianjur. Segala makanan dan minuman disediakan. Namun, yang dimakan beliau cuma sedikit nasi yang dicuilkan ke garam saja. Begitulah menu beliau makan selamanya. Cuma pernah sesekali makan agak beda, termasuk mewah menurut beliau yaitu waktu makan dengan pepes burayak ikan kecil hasil ternak beliau, sebab kasab beliau yaitu ternak telur ikan hingga jadi burayak. Malah, suatu ketika Mama Gentur berternak telur ikan di kolam. Ketika sudah jadi burayak, tidak biasanya waktu itu bibit telur jadi dan mulus semuanya. Dari situ Mama memanggil pekerjanya yang bernama Ki Yusuf. Kata beliau, "Suf, coba kesini bawa cangkul." Ki Yusuf menjawab, "Ada apa, Kang?" Kata Mama Gentur, "Kamu lobangi pinggir kolam ini, kemudian buanglah sebagian airnya." Ki Yusuf heran, "Kalau begitu bukankah burayaknya pasti pada kabur, Kang?" Kata Mama Gentur, "Iya sengaja biar pada kabur ikan-ikannya takutnya ini istidraj karena sadar diri belum bisa ibadah." Setelah terbuang sebagian air dan ikan-ikannya, barulah Ki Yusuf disuruh menutup kembali lubang air tadi. Karya tulis. Semasa hidupnya beliau mengarang rupa-rupa kitab kurang lebih sekitar 80 kitab, berbahasa Arab dan Sunda. Di antaranya adalah 1. Sirojul Munir dalam ilmu fikih. 2. Tahdidul Ainain dalam ilmu fikih. 3. Nazom Sulamut Taufik dalam ilmu fikih. 4. Nazom Mukodimah Samarkandiyah dalam ilmu bayan. 5. Fatihah dalam ilmu bayan. 6. Nazom Dahlaniyah dalam ilmu bayan. 7. Nazom Adudiyah dalam ilmu munazoroh. 8. Nazom Ajurumiyah dalam ilmu nahwu. 9. Muntijatul Latif dalam ilmu sorof. Dan lain-lainnya. Sebagian karangannya dalam ilmu bayan ada yang menyebar sampai tanah Arab. Para ulama Arab dan Mesir banyak yang membaca hasil karya beliau dan memujinya seraya berkata, ternyata di tanah Jawa ada juga ulama yang luas ilmunya. Sekian dari video ini kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalam.